Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari-hari ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448. Momen yang mengajak kita bukan untuk larut dalam kegelisahan, melainkan untuk menata optimisme baru. Tahun baru ini bukan sekedar pergantian angka, melainkan peringatan akan hijrah. Perjalanan besar penuh arti yang justru dipilih sebagai awal penanggalan Islam. Bukan berdasarkan kelahiran Nabi, bukan juga tahun diutus, juga bukan tahun wafat beliau. Mengapa hijrah? Mungkin karena hijrah adalah simbol harapan, perubahan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah usaha maksimal. Sebuah optimisme bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Atau mungkin ada makna lain. Mari kita bahas. Selamat datang Narabala di Kiswa. Bersama kami, saya Atung, dan di samping kami ada Mas Rizal, narafiki kita. Kepada Mas Rizal, kita akan membahas sebuah kaidah baru tentang kaitannya kaidah terbaru ini dengan 1 Muharram atau 1 Hijriah. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah, selamat tahun baru ya. Kita sampai di kaidah yang ke-31. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga yang kita kaji ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita bacakan puisi-puisinya. Nanti apakah ini bisa satu episode atau butuh beberapa episode kita lihat saja. Oke, al-qaidah al-hadiyah wassalasun. Fathuman fadluhu awsa'u. Fi qaidati an-naflu awsa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah al-hadiyah wassalasun. An-naflu awsa'u minal fardi. Wan naflu fi ma qa'aduhu awsa'u. Hukman minal fardi wa anhu farra'u. Ranah sunnah lebih lapang menurut kaidah yang mereka susun daripada fardu, dan darinya lahir aneka rincian hukum dibangun. Nah, jadi ini dari kaidah ini, kalau di nadhomnya tidak ada contoh-contohnya ya. Di nadhom langsung masuk pengecualian. Ya, jadi langsung ke contohnya kita rujuk di kitab induknya, yaitu Al-Asbah wan Nadhair. Yang pertama, walihadza la yajibu fihi al-qiyamu. Berdasarkan kaidah ini bahwa kesunahan itu prinsipnya lebih fleksibel. Jadi kewajiban itu dibangun di atas prinsip kepastian dan keketatan. Sementara kalau kesunahan dibangun di atas prinsip fleksibilitas. Nah, kita terjemahkan bahwa aktivitas filantropis itu dibangun di atas prinsip fleksibilitas, fleksibel. Nah, dalam hal sholat sekalipun, aturan sholat fardu dengan sholat sunnah itu kalau fardu ketat, kalau sholat sunnah lebih fleksibel. Kenapa? Ya karena an-naflu awsa'u minal fardi. Jangankan fleksibel, barang sunnah itu nggak dikerjakan aja nggak apa-apa, ya. Kira-kira gitulah. Nggak dikerjakan saja nggak apa-apa kok. Ya. Nah, makanya turunan dari prinsip itu, makanya dalam hal sholat di antara rukun penting di dalam sholat itu adalah berdiri. Nah, menarik dalam hal ini redaksinya Fathul Mu'in misalnya, rukun sholat itu disebutkan yang ketiga karena yang pertama niat dan takbiratul ihram secara bersamaan gitu ya. Nah, Fathul Mu'in itu menyebutkan dengan yang ketiga itu Nah, biar kedip-kedip. Yang ketiga itu qiyamu qadirin, berdiri bagi yang mampu. Artinya apa?
sholat fardu itu diharuskan berdiri bagi yang mampu. Sementara kalau sholat sunnah tidak ada keterangan harus berdiri. Jadi ya, nah ini saya kutipkan ya. Ya juzu fi'lun nafilah qaidan ma'al qudrah alal qiyam. Boleh sholat sunnah duduk meskipun dia berdiri itu mampu. Bil ijma'i. Ini berdasarkan ijma'. Nah, jadi ya boleh. Jadi ya fleksibel. Makanya dulu kita zaman kecil itu ya, ketika taraweh itu ya, ada kan orang-orang yang rokaat ke-6 gitu sholatnya duduk aja udah. Ya nggak masalah orang sholat sunnah taraweh, fleksibel. Kasarnya gini, orang nggak taraweh aja nggak apa-apa kok. Nah, jadi ini boleh sholat sunnah sambil tidak berdiri. Jadi kalau terus nanti lihat ya. Tahu nih kita bahas dari mana nih Mas Tunggu? Iya, ini kaidah tentang amalan sunnah Mas Rizal. Amalan sunnah. Amalan sunnah itu lebih fleksibel, lebih luas daripada yang bukan sunnah. Artinya wajib ya. Yang wajib ya. An-naflu ausa'u minal fardi. Nah, ini kaitannya tadi sudah dijelaskan ya tentang sholat itu ya. Nah, kalau kaitannya tentang 1 Muharram Mas, misalnya kan banyak umat muslim yang merayakan agenda pergantian tahun ini. Nah, apakah ini juga ada dasarnya Mas untuk memperingati 1 Muharram Hijriah ini Mas? Satu, gini, peringatan-peringatan seperti ini itu sifatnya sosial ya, tidak ranah ta'abbud, tidak ranah ibadah, sehingga masuk kaidah al aslu fil asya al ibahah, al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrimihi. Jadi hukum segala sesuatu itu asalnya boleh sampai datang yang mengharamkan. Ini berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya haram. Kita nggak bisa membuat inovasi-inovasi inovasi sholat subuh misalkan ditambah lagi dengan sujudnya kurang ini gitu misalkan, nggak bisa. Nah tapi kalau peringatan-peringatan ini justru ini momentum penting gitu ya. Tadi di mukadimahnya ya Mas Atung, wah ini bukan rekonsiliasi apa namanya, optimisme, apa biasanya nulis apa tuh biasanya orang itu resolusi ditulis doang nggak pernah diamalkan. Ya minimal nginget ya. Nah itu boleh saja, bahkan kalau itu mengandung, justru kita dianjurkan Nabi untuk kreatif di dalam apa namanya, di ranah sosial, di ranah muamalah itu kita dituntut untuk kreatif. Dan pencetusnya ini masuk dalam mansanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Jadi ya boleh-boleh saja dan bahkan bagus asalkan membawa manfaat. Jadi hukum itu kan apa namanya? Oke lah kita berdebat ya. Segala sesuatu itu baik buruk ditentukan oleh wahyu atau ditentukan oleh akal ya. Kalau madhabnya Abu Hasan Abu Mansur Al-Asy'ari itu agak ekstrim ya, harus berdasarkan wahyu. Ini kutub ekstrimnya Mu'tazilah. Ya ngapain nunggu wahyu? Nah, akal saja udah cukup. Ya, nah, yang tengah-tengah itu madhabnya Maturidi. Abu Mansur Maturidi tengah-tengah. Nah, terlepas dari perdebatan itu, standarnya ada satu titik pertemuan. Kriteria baik buruk itu bisa dilihat dari manfaat dan maslahatnya atau mudorotnya. Kalau sesuatu itu memberikan manfaat dan maslahat, maka dia bagus. Dan Nabi sudah mengkonfirmasi la tajtami'u ummati ala khotoin. Tidak mungkin umatku sepakat dalam sebuah kesalahan. Jaminan dari Nabi ya. Ya kecuali kalau peringatannya diisi dengan hura-hura, diisi dengan maksiat atau misalkan terjadi tabdzir, mubadzir gitu ya. Wah, ini kalau kritikannya Mas Atung ya. Dana untuk riset manuskrip kok kecil banget, giliran bikin pengajian akbar gitu ya. Orang rela mengeluarkan uang puluhan juta
Tapi untuk riset manuskrip kenapa nggak ada dananya? Untuk menerbitkan buku kok nggak ada dananya? Itu kritikan Mas Atung, bukan saya itu. Oke, jadi secara kacamata fikih bahwa peringatan tahun baru Hijriah itu bukan sunnah tapi sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Tidak sunnah Mas ya? Kalau sunnah dalam pengertian sunnah para sahabat secara substansial bisa jadi, bisa jadi. Sehingga kenapa standarnya itu apa namanya Hijriah tadi sudah dibuka oleh Mas Atung ya. Kenapa kok bukan lahirnya Nabi? Kenapa bukan wafatnya Nabi? Kenapa kok? Sebenarnya ada satu momentum yang diperdebat. Jadi memang waktu itu ada perdebatan ya. Dulu pas di GU punya website itu ya, saya sempat nulis detail banget itu ya. Oke. Tapi hilang Mas ya? Hilang, nggak sempat diterbitkan ya. Yang diterbitkan tuh yang khusus Ramadan kalau nggak salah. Nah, waktu itu ada banyak perdebatan ya. Sa'id bin Abi Waqqas mengusulkan wafatnya Nabi. Karena di wafatnya Nabi itu jelas tahunnya. Lebih jelas tahunnya. Nah, ada juga yang mengusulkan ini lebih relevan sebenarnya. Tahun diutusnya Nabi. Ini Tolkah yang usul. Karena Islam itu tonggaknya adalah ketika Nabi dapat SK. Kalau kita ngaji usul fikih, tonggak kajian hadis yang apa namanya relevan untuk dikaji secara hukum itu ya setelah Nabi dapat SK. Karena sebelum itu ya belum dapat SK, Nabi belum jadi rujukan kira-kira gitu ya. Makanya Tolkah mengusulkan sejak tahun kenabian, setelah Nabi diangkat jadi Nabi. Tapi ada juga yang usul wafatnya Nabi. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan berdasarkan hijrah saja. Kalau tahun wafatnya Nabi itu memang lebih secara apa namanya? Kan ini dihitung mundur ya. Dihitung mundur. Secara tracking ke belakang itu lebih mudah. Cuma waktu itu dibantah oleh para sahabat. Kalau tahun tahun wafatnya Nabi ini tahun kesedihan sebenarnya. Amul Hazan ya. Jadi Amul Hazan. Jadi ini dijadikan sebagai peringatan tonggak Islam apa namanya tahun 1 Hijriah agak nggak relevan gitu ya. Nah, kalau tahun lahirnya Nabi ini diteliti ke belakang itu agak repot. Karena waktu itu belum ada angka tahun kan. Orang Arab itu menggunakan standar penggunaan tahun itu berdasarkan peristiwa besar yang sedang terjadi. Ya. Jadi di tahun itu ada peristiwa penyerangan gajah itu ya. Ya disebut tahun gajah. Ya kalau zaman dulu kan mungkin itu tahun berapa ya? Zaman Gestapo gitu kan. Tahun meletusnya Gunung Merapi. Meletusnya gunung. Tahun paceklik, tahun wabah. Nah, jadi belum ada hitungan tahun. Angka tahun. Sehingga diputuskanlah pendapatnya Sayyidina Ali yang dipilih waktu itu. Jadi dan itu di eranya Khalifah Umar ya? Iya, di zaman Khalifah Umar ya. Ini disebutkan misalkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di syarahnya Fathul Bari ya. Min yaumi hajara Rasulullah SAW wataroka ardus syirki. Jadi di hari itu terjadi titik perpisahan antara hijrahnya Nabi dari bumi kemusyrikan menuju tanah baru gitu ya. Nah, oke, berarti peringatan apa ini 1 Hijriah atau 1 Muharram ini awalnya menjadi dari perdebatan ya antara lahir ketika diutus atau wafat. Nah, sebenarnya kalau hijrah sendiri itu kan artinya adalah perpindahan fisik ya, merantaunya, migrasinya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, apakah hal itu juga masuk dalam kategori sunnah, Mas? Seorang dari tanah kelahiran pindah, misalnya dari Mas Rizal dari Lamongan hijrah ke Jakarta, ke Ciputat, itu masuk sunnah juga nggak, Mas? Satu gini ya, ini kalau di fikih itu ada pertanyaan gini sebenarnya, mana yang lebih utama antara Mekah dengan Madinah? Nah, ada yang mengatakan ada dua, ini di kajian fikihnya ya. Mana yang lebih utama, Mekah atau Madinah? Sebagian ulama mengatakan Mekah lebih utama. Kenapa? Di situ ada Ka'bah. Yang kedua, Madinah lebih utama.
karena di situ ada jasad makhluk paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau pertanyaan Mas Satu tadi, apakah hijrah itu termasuk sunnah? Sunnah dalam pengertian hadis, iya. Sejarahnya memang Nabi pernah melakukan, tapi sunnah dalam pengertian fikih dilihat dulu. Nabi menyampaikan ya, ini juga dulu pernah, itu saya tulis dulu di web itu ya. Jadi gini, Nabi itu pernah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan Mekah kalau bukan karena kondisi yang waktu itu terancam. Nah, artinya kalau Mekah aman-aman saja, sebenarnya Nabi juga akan tidak meninggalkan Mekah. Jadi karena Nabi situasinya membahayakan, jadi ya nggak masalah meninggalkan Mekah. Nah, kalau sunnah dalam pengertian fikih bisa jadi iya kalau situasinya mirip. Jadi hijrah itu dalam pengertian migrasi tadi itu ya. Yeah. Dalam konteks menyelamatkan akidah, dalam konteks menyelamatkan nyawa, nah itu diperbolehkan meninggalkan. Malah sebaiknya meninggalkan wilayah itu. Dan begini juga, kita tidak perlu ngotot ketika dakwah ya. Ini kan dakwah Islam. Nabi aja nanti dululah, ada saatnya kita nyusun kekuatan. Jadi bahkan di situ ada Ka'bah loh. Nabi meninggalkan, ya nggak masalah. Kita hitung kekuatan. Hijrah dulu, dan pada akhirnya toh Nabi memang sudah dinas oleh Allah ya, nanti akan bisa kembali lagi ke Mekah lagi gitu ya. Oke. Laqad sadaqallahu rasulahu itu ya. Ya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum. Jadi udah memang dijamin. Oke. Jadi migrasi seseorang itu bisa dinilai sunnah bukan semata-mata karena ikut Nabi, tetapi ada motivasi lain atau ada analisis lain bahwa kehidupan dia akan lebih cemerlang daripada kondisi yang sebelumnya ini, gitu Mas ya? Bisa juga. Soalnya Imam Malik juga nggak mana-mana. Imam Malik hidupnya di Madinah, beda sama Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ke Mekah, ke Madinah, terus ke Mesir. Irak, di Mesir. Nah, jadi ya nanti lu kok Imam Malik nggak niru Nabi? Ya tergantung situasi saja. Tapi kalau ada maslahat, ya kalau Mas Atung ini kan nyari manuskrip kemana-mana, ya itu masalahnya besar itu, niru Imam Syafi'i. Tapi keluarga harus aman dulu. Nah sekarang itu ada yang memaknai Mas bahwa hijrah itu bukan secara fisik ya, tetapi secara ideologis ya. Ada misalnya para musisi-musisi itu ada yang punya pattern bahwa dia ketika ingin bertaubat itu harus hijrah, bahkan meninggalkan profesinya untuk menjadi yang lebih kelihatan islamis gitu ya. Nah ini bagaimana Mas? Secara substansial ya memang ada tag ya bahwa sudah setelah peristiwa hijrah itu tidak ada lagi yang disebut dengan hijrah. Ya memang nggak ada. Tapi secara substansi hijrahnya Nabi itu kan sebagaimana misalkan disebutkan oleh Badruddin Al-Aini ya di sarahnya Sahih Bukhari, Umdatul Qori, sarahnya Sahih Bukhari. Dia juga mengatakan bahwa di hari hijrah itu memang furiqat bainal haq wal batil. Itu tonggak perbedaan antara barang yang hak dengan yang batil. Nah, ini dijadikan sebagai sebuah terminologi gitu ya, bahwa ketika orang yang kemarin kehidupannya di masa lalu itu penuh dengan kemusyrikan, dengan kebatilan, pindah menjadi kepada sesuatu yang hak. Meskipun juga ada kritik ya, kok kemudian menjadi sangat simbolis gitu. Ya itu ya bagian dari fenomena sosial aja lah ya. Jadi komunitas tersendiri. Komunitas ya nggak masalah juga, orang bagian dari belajar memperbaiki berorganisasi kan. Itu tadi dasarnya dari siapa Mas? Apanya? Minal haq ilal batil itu. Itu banyak. Minal batil ilal haq. Iya, itu banyak ulama yang mengutip itu ya di sarah-sarahnya hadis yang terkait dengan hijrahnya Nabi. Itu memang menjelaskan itu hari perbedaan antara yang hak dengan yang batil ya. Makanya sehingga di awal-awal Islam itu aturan waris ya, itu awal-awalnya sempat ada peraturan begini. Selain hubungan nasab ya, hak waris itu juga ditentukan oleh ikut hijrah apa enggak.
Nah, jadi kalau Anda punya hubungan darah tapi nggak mau ikut hijrah Nabi, ya nggak dapat warisan. Ya karena kan berat ya. Kita sudah bertempat tinggal, bangun karir di Jakarta, punya banyak uang di Jakarta, punya status sosial di Jakarta, harus meninggalkan semua itu untuk pergi ke mana misalkan ya, ke Papua atau ke Lombok gitu. 3T ya. 3T. Nah, waktu itu kan banyak orang yang sudah punya status sosial dan nyaman secara ekonomi di Mekah. Tapi harus ikut Nabi dari nol lagi. Ya gelandang lagi lah. Ya nggak kayak sekarang ya, Mekah ke Madinah naik bis, naik kereta cepat. Zaman dulu di padang pasir gitu. Itu berhari-hari itu. Konvoy dan bukan Muharram. Berangkatnya itu bukan Muharram. Berangkatnya. Berangkat sampainya itu bulan apa saya lupa itu. Saya tulis juga dulu sebenarnya itu. Saya lupa itu. Nah, jadi memang nggak cukup lama. Atau mungkin berangkatnya Muharram kali. Muharram. Atau sebaliknya. Yang jelas lama. Jelas lama. Jadi sebenarnya fenomena hijrah itu yang hari ini beberapa kelompok Islam memaknai itu lebih tepatnya memang itu hijrah atau ada seorang pemikir yang memaknai bahwa itu bukan hijrah sebenarnya, itu tobat. Ya boleh juga. Gimana Mas? Yang paling tepat mana Mas? Ya memang isinya hijrah itu kan tobat ya. Ya nggak masalah juga dinamakan sebagai sebuah lembaga gitu. Ya nggak masalah gitu. Ya kayak Nahdlatul Ulama gitu kan. Apakah dengan menjadi warga NU otomatis menjadi ulama? Namanya kan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Berarti kalau masuk situ otomatis jadi ulama dong. Kan semuanya juga bisa masuk. Muhammadiyah ya itu kan nama gitu. Nggak masalah juga. Ya, yang penting ketika kita memaknai hijrah itu dalam artian luas ya, ada yang fisik atau secara mentalnya. Tapi yang perlu dicatat adalah tadi dari Mas Rizal itu bahwa dengan berpindahan itu ada satu hal yang membawa pencerahan, membawa kebenaran daripada sebelumnya. Nah, dan bagi kita yang sudah Pak Imam maaf ya, bukan berarti sok udah benar gitu ya. Bagi kita yang ya dari awal dari kecil sudah sholat, sudah ngaji macam-macam, terus melihat fenomena hijrah kemudian mengolok-olok itu juga menurut saya nggak sepakat juga ya. Yang namanya orang baru belajar terus agak kelihatan sok itu kan ya itu normal gitu ya. Orang yang baru belajar silat pasti kemana-mana pamer jurus. Sabuknya dikeluarin. Bagi yang udah jago silat, biasa aja. Orang yang baru belajar gitar kemana-mana pamer. Tapi yang udah jago-jago ya biasa aja mainnya. Gitu. Ya itu biasa saja. Ya. Jangan malah dicemooh gitu ya. Siap. Ada syair yang belum dibaca lagi Mas? Nah sebelum ke syair berikutnya, ada satu ayat penting terkait dengan terkait dengan hijrah. Sebenarnya Al-Quran itu banyak memberikan kode terkait dengan misalkan nuzulul Quran. Nggak ada di Al-Quran 17 Ramadan itu nggak ada, tapi itu muncul karena isyarat tersirat dan ini kecerdasan para ulama ya bukan cocokologi ini, menganalisis ya fenomena empiris dengan fenomena wahyu. Itu nuzul Quran itu juga berdasarkan hitung-hitungan begitu. Nah sama nanti kita bahas nuzul Quran di sesi lain ya. Sama di peristiwa 1 Muharram itu juga para sahabat waktu itu mengutip satu ayat yang secara tersirat itu seakan-akan Al-Quran menginformasikan bahwa kalau nanti tahun orang Islam mau membuat kalender, patokannya itu hijrah. Nah, di Al-Quran itu disebutkan di surat At-Taubah ya. La masjidun ussisa alat taqwa min awwali yaumin. Min awwali yaumin. Jadi para sahabat itu udah Nabi awal bangun masjid itu kan hijrah. Nah di Quran disebutkan min awwali yaumin. Berarti ini kode ini. Awal hari patokan penting itu ya ketika la masjidun ussisa awalu yaumin. Taqwa. Awalu yaumin, awal hari, awal tahun gitu ya. Dan itu di surat Taubat Mas ya. Di surat At-Taubah. Jadi
hijrah pun secara fisik dan Oh. mental juga ya. Wah, kok bisa nyambung ini? Wah, Mas Atung Wali ini. Jadi lama Masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ada kode dari Al-Qur'an. Menarik. Tapi Mas Atung kayaknya saya baru lihat tadi tuh, kayaknya di tweet ini ya, nemu manuskrip tentang awal tahun ini. Itu apa itu Mas Atung? Ya, jadi di tradisi Muslim Betawi itu ternyata sudah ada yang ahli falak dan beliau-beliau ini mencoba untuk menarasikan dan membuat formulasi jadwal sholat sepanjang masa. Sepanjang masa. Tapi ketika dilihat konversi hari ini ternyata ada miss gitu ya. Nah, menurut Mas Rizal sekalian konfirmasi, apakah benar ada bahwa kalender atau standar jadwal sholat sepanjang masa, Mas? Ada ya? Ada. Dulu zaman saya di pesantren kita tapi itu tidak kita pakai di kalender ya, karena itu kan model zaman dulu ya. Jadi ya karena sepanjang masa ya isinya pembulatan. Ya sebagaimana kita tahu ya. Tapi memang betul bahwa waktu sholat itu relatif lebih dalam tanda petik lebih pasti karena dia mengikuti peredaran matahari ya, sementara peredaran matahari ini relatif lebih rapi, lebih presisi. Cuma kita ada problem tahun kabisat kan. Tahun kabisat itu ada, jadi gini, sebenarnya satu hari itu bukan 24 jam sebenarnya. Satu bulan itu sebenarnya bukan 30 hari. Sehingga setahun itu bukan 365 tapi ada komanya. Nah, koma ini harus dirapikan setiap 4 tahun. Nah, kalau begitu kalau kita membuat waktu sholat abadi tentu akan ada pembulatan di sini. Sehingga muncul selisih beberapa menit kan, sampai 1 jam lah. Jadi ada selisih itu satu ya. Kalau saya hitung tuh saya perhatikan 4 sampai 14 menit. 4 sampai 14 menit ya masih masuk akal karena ya tergantung sholat apa gitu ya. Orang sekarang subuh selisihnya bisa 30 menit. Nah itu satu ya, perbedaan memang banyak ya karena perkiraan pembulatan karena rata-rata kan. Rata-rata kan berarti dari 5 dan 10 pasti yang ditulis 7,5. Padahal kalau kita detail harian bisa 6, 7, 7,5, 8 dan seterusnya. Tapi karena dibulatkan maka diambil rata-rata 7,5. Jadi kalau taruhkah waktu zuhur kan naik turun ya. Nah itu bisa diambil rata-ratanya. Dan zaman dulu waktu ihtiyatnya itu relatif lebih lebar. Karena belum ketemu teknologi yang sangat presisi. Sehingga waktu ihtiyatnya agak dilonggarkan. Termasuk imsak itu ya? Termasuk imsak. Nah, terus yang ketiga mungkin beda standar. Kalau sebagaimana kita tahu ya, ada beberapa perbedaan standar waktu. Misalkan waktu isya itu apakah mataharinya minus 16, apakah minus 17, ataukah minus 18. Tentu nanti akan beda di hasilnya. Nah, kalau sekarang subuh ini ekstrim sekali ya. Kita selama ini pakainya minus 20. Tapi ada juga yang risetnya termasuk teman saya itu kan ternyata minus 13 derajat. Itu kalau dikonversi ke menit itu hampir setengah jam. Ya tentu pasti akan berbeda di hasilnya nanti. Oke, berarti seandainya tidak ada tahun kabisat, mungkin itu akan mempermudah penghitungan dan sama ya Mas ya? Iya bisa jadi ya. Ya tapi mungkin nanti rumus pembulatannya juga bisa jadi ya. Karena matahari kan sebenarnya gini, matahari kan nggak hanya berjalan dari timur ke barat. Selain timur ke barat juga geser ke kanan, ke selatan dan ke utara. Namanya deklinasi. Kalau dalam bahasa falak al-mail lisyams, kecondongan. Kalau ke mentok tuh sampai berapa? Sampai 23, 24 derajat gitu ya. Makanya ketika matahari berada di mentok di posisi minus artinya di selatan, kutub utara nggak pernah siang. Pun sebaliknya kalau dia gesernya ke mana, ke utara, maka kutub selatan akan malam terus. Nah ini yang menyebabkan diantara perbedaan Jadi kan sholat asar itu tidak selalu jam 3. Oke. Kadang
jam 3 kurang, kadang jam 3 lebih. Lebih. Yaitu dipengaruhi faktor deklinasi tadi, Geseran tadi ya. geseran matahari. Nah, ya, jadi sebenarnya tradisi Islam itu akrab dengan astronomi ya, peredaran dua benda langit yang besar ya, matahari untuk waktu sholat. Ya. Sementara kalau pergantian bulan itu berdasarkan bulan. Pergantian bulan berdasarkan bulan. Iya benar ya. Pergantian bulan berdasarkan bulan. Iya. Iya. Ya, artinya kalau yang konvensional kan bulan Yang itu saya berdasarkan peredaran matahari. ya. Iya. Sebenarnya sebenarnya selain bulan, ya kalau bahasa Al-Qur'an itu untuk waktu-waktu ibadah gitu ya. Sebagai penanda waktu ibadah. Makanya kok sering dikomplain ya. Kok ru'yah hanya di bulan Dzulhijjah dan Ramadan. Syaban ya, Syaban. Syabannya gitu. Awal Ramadan dan awal Syawal. Kenapa kok nggak setiap bulan? Ya karena relevan dengan praktek ibadah. Ramadan terkait dengan pelaksanaan puasa, awal dan selesainya tentu. Dan kalau Dzulhijjah terkait dengan pelaksanaan haji, wukufnya tanggal 9 itu. Ya makanya yang penting di ru'yah ya hanya di bulan itu. Ya meskipun toh nanti ru'yahnya ada yang harus bil fi'li, ada yang bil hisab. Yang bil fi'li pun ada beberapa model mazhab kan, imkan ru'yahnya. Ada yang 2 derajat, ada yang mabim 3. Memang butuh kepastian, makanya hukumul hakim yarfaul ikhtilaf udahlah. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas di episode ini. Tahun ini 1448 Hijriah ini ternyata di Indonesia ada 2 kelompok yang berbeda. Ya, kalau yang pemerintah itu di hari Selasa kemarin, tapi yang di aplikasi NU online, nah itu adalah hari Rabu. Bagaimana Mas Rizal menyikapi? Ya itu tadi ya. Fikih itu tidak hanya bicara tentang kebenaran, karena kebenaran itu sifatnya relatif, tapi juga butuh kepastian. Nah, kepastian di sini diwakili oleh ulil amri selesai. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Jadi perdebatan astronomisnya, perdebatan falaknya, perdebatan fikihnya itu tempatnya di kampus. Tapi kalau masuk ke ruang publik ya sudah hukmul hakim saja. Bukan berarti keputusan hakim pemerintah itu benar secara mutlak, belum tentu. Tapi sebagai sebuah kebenaran konsensus kan kita juga butuh itu. Ya udah itu aja. Oke. Nah ini pertanyaan tambahan yang terakhirnya ya. Berarti kalau pemilik aplikasi di berbagai platform kan banyak ya, aplikasi-aplikasi digital yang menandakan tahun Masehi dan Hijriah. Nah apakah itu juga ketika pemerintah menetapkan tahun baru itu hari Selasa, aplikasi dia perlu mengubah di hari Selasa atau bagaimana Mas? Berarti harus update kalau gitu. Di-update manual ya, nggak mungkin bisa. Kecuali kalau barangkali bisa 2 hari. Kecuali barangkali pemerintah menyediakan satu maksimal 30. Ada 29 30, minimal 29. Makanya ru'yah itu di tanggal 28-nya. Nah, kecuali mungkin barangkali pemerintah menyediakan satu web induk gitu ya, yang semua aplikasi orang Indonesia ngeling ke situ. Sehingga ketika ada misalnya kayak sekarang ini pemerintah menetapkan sekian, maka udah aplikasinya ngeling semua. Mungkin nggak gitu ya? Mungkin aja. Nah apalagi begitu ya. Itu lebih seragam. Ini Mas Satu mungkinnya proyek lagi. GMT. Oke. Greenwich Meaning Time. Menarik. Ya, terima kasih. Nah, itu kan yang sedang diusulkan kalender global itu. Terima kasih Mas Rizal dari pembahasan kaidah ini, ternyata banyak sekali varian-variannya, termasuk dalam kacamata
sejarahnya satu Hijriah, kemudian ada dalilnya juga di surat At-Taubah ternyata, kemudian ada aplikasi yang berbeda sampai akhirnya coba nanti ada satu waktu di mana semua aplikasi waktu sholat itu nge-link kepada. Oke, terima kasih narabala sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Soal Kajian Soal Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.